Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Medan Creative Host? Senang rasanya bisa ketemu lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang berbagai macam tutorial. Tapi sebelum kita lanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya kalau kalian tuh subscribe channel ini, like dan share kepada teman-teman kalian agar membantu channel ini tetap berkembang. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia videonya. Check this out. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja mempraktekkan bagaimana caranya menginstal Windows 7 di VirtualBox. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi VirtualBox ya, bisa di-download di internet dan juga ya bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang bagaimana cara menginstal VirtualBox ini ya. Jadi sebelum kita ngebahas tentang bagaimana caranya menginstal aplikasi di Windows 7 di VirtualBox ya, saya akan menerangkan sedikit ya tentang fungsi dari VirtualBox ini ya. VirtualBox ini adalah ya simulasi ya atau sebuah mesin ya untuk menginstal sistem operasi. Jadi singkatnya di mana di dalam sistem operasi terdapat sistem operasi lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini misalkan contohnya komputer kita ini sudah terinstall Windows 10 ya, kita mau install Windows 7. Nah, jadi ada dua sistem operasi dia seperti itu ya. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung buka aja nih VirtualBox-nya. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menginstalnya atau cara mendapatkan aplikasi VirtualBox, bisa dicek di atas thumbnail ini ya, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke bagian instalasinya ya. Jadi sebelum kita membuat sebuah new layer ya, teman-teman, saya ingatkan lagi ya, wajib mempunyai ISO ya atau DVD atau ISO dari Windows 7 tersebut, karena kita akan menginstal sebuah sistem operasi. Jadi nggak bisa terinstall tanpa adanya sebuah kaset atau ISO ya. Tapi yang disarankan di sini ya, saya akan membuka file saya yang berbentuk ISO yang mempunyai Windows 7 gitu ya. Jadi teman-teman tuh wajib punya Windows 7 terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Mau Windows 7 32 bit atau Windows 7 64 bit itu terserah teman-teman ya. Yang penting harus punya dulu. Downloadnya itu bisa di website. Ketik aja di keywordnya itu download Windows 7 64 bit ya. ISO gitu mungkin ya. Nah, oke. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah di sini ya. Teman-teman pilih new ya. Di sini new. Nah, sekarang teman-teman buat nama yang ada di sini ya. Kita klik aja Win 7 gitu ya. Nanti dia akan langsung terdetek di sini. Nah, sebenarnya kalau sudah teman-teman buat Windows 7 seperti ini, otomatis VirtualBox-nya akan langsung menerima versi seperti ini. Contohnya saya buat di sini Windows 10 ya. Dia sudah Windows 10. Nah, apabila ini sudah terjadi berulang kali, maka dia nggak akan bisa lagi terbuat nama yang sama gitu ya. Jadi teman-teman tuh settingnya sendiri. Contohnya saya akan buat di sini namanya Medan Creative Host. Nah, di sini tidak terdetek ya kita mau install tipe yang mana, tapi teman-teman bisa kok di sini setting sendiri gitu ya. Nah, jadi kita buat di sini Win 7 aja gitu ya.
64 bit. Oke. Langsung pilih next. Nah, di sini adalah memory size. Nah, memory size ini adalah kecepatan RAM-nya. Jadi teman-teman mau buat 1 GB juga bisa, 2 GB juga bisa. Tapi yang di sini yang di recommended adalah 2 GB. Ya. Kita lalu pilih aja next. Ya. Nah, di bagian create virtual machine ada terdapat 3 pilihan yang dimana kita harus memilih di antara option tersebut. Yang pertama adalah do not add a virtual hard disk. Jadi kita menginstalnya menggunakan hard disk gitu, teman-teman. Yang B, kita create a virtual hard disk now karena kita menggunakan ISO atau CD ya yang tadi sudah kita sediakan di sini ya. Maka kita menggunakan option yang kedua yaitu create a virtual hard disk now. Ya. Setelah itu kalau sudah teman-teman pilih ini kita pilih create aja. Ya. Di sini ada hard disk file type ya. Please choose the type of file that ya. Oke, nah jadi di sini teman-teman pilih ada option 3 option ya. Jadi ada VDI, VirtualBox Disk Image, yang B ada VHD, yang C ada PMDK. Nah, teman-teman pilih yang VDI aja, Virtual Disk Image, karena kita lihat di sini ya, file kita itu berbentuk image ya atau DVD ya atau ISO gitu saya bilang. Nah, ini kita pilih di sini aja lalu klik next. Nah, setelah ini storage on physical hard disk ya. Di sini teman-teman bisa pilih yang nomor 1, dynamically allocated ya. Next. Nah, sekarang karena hard disk saya kecil nih ya teman-teman ya kan. Jadi sini cuma direkomendasikan sebesar 32 GB aja gitu. Oke. Kita lalu pilih create ya. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke bagian preview seperti ini tandanya settingan teman-teman sudah berhasil, tapi belum bisa masuk ke sistem operasinya gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke tahapan berikutnya. Jadi teman-teman di sini pilih start ya di sini ya. Lalu pilih start. Ya teman-teman ya. Karena agak sedikit lama, mungkin terpengaruh dari hard disknya. Ya, nah oke. Nah, jika muncul jendela seperti ini ya, teman-teman tuh bisa memilih select startup disknya. Nah, jadi kita langsung aja ke folder sebelah sini ya atau kuning sini. Lalu kita cari filenya yang tadi kita akan pilih ya, kita akan install tuh Windows 7 ya. Jadi yang akan kita add itu adalah Windows 7 ya. Jadi seperti ini ya. Ini saya sudah banyak banyak sudah CD-CD yang sudah saya download ya. Nah, tapi kita di sini akan menginstal sistem operasi Windows 7 64 bit ya, sorry. Di sini ya. Kita lalu langsung open kan aja. Oke. Kalau sudah tertera di sini di bagian sini, teman-teman langsung bisa pilih choose. Pilih. Nah, langkah selanjutnya kita langsung tekan start aja. Nah, untuk teman-teman nanti di sini bisa langsung dibesarkan aja ya. Ini juga bisa disilang. Keluar jendela seperti ini ya. Ini berarti tandanya teman-teman sudah berhasil memasukkan PCD yang berbentuk ISO ke dalam VirtualBox. Nah, setelah itu di sini ya, language to install. Nah, di sini teman-teman bisa pilih English karena di sini nggak ada bahasa Indonesia ataupun bahasa Batak ya, ataupun bahasa Jawa itu tidak ada di pengaturan Windows 7 ya. Nah, selanjutnya di time currency format kita bisa ketikkan aja di keyboard. Nah, ini dia Indonesia. Nah, untuk keyboard or input methodnya itu di sini US saja ya. Next, selanjutnya kita pilih
next. Lalu pilih install now. Nah, di sini tertulis ya, bacaan please read the license terms. Nah, kita di sini harus menyetujuin syarat-syarat dari Microsoft Software yang berlisensi ini. Nah, karena di sini panjang banget ya, kita juga nggak tahu artinya. Jadi teman-teman langsung pilih aja atau centang di sini I accept the license terms ya. Lalu pilih next. Nah, setelah itu kita akan masuk di jendela which type of installation do you want? Yang artinya kamu memilih instalasi yang mana? Kamu memilih yang upgrade atau yang custom. Nah, jikalau upgrade, nah itu hard disk ya secara global tidak akan terinstall atau kita tidak bisa membagi lagi. Jadi hanya mengupgrade saja. Jadi hanya menyimpah. Nah, kalau custom kita akan membagi ulang antara partisi C dan partisi D. Nah, jadi dia fungsinya di sini ya. Oke, nah jadi di sini. Nah, karena di pengaturan awal tadi kita hanya punya 32 GB. Nah, jadi 32 GB ini kita akan bagi menjadi dua partisi. Yang pertama partisi C dan yang kedua adalah partisi D. Di mana partisi C itu tempatnya sistem operasi berada, yaitu aplikasi-aplikasi komputer yang berada di desktop teman-teman. Nah, itu terletak di partisi C. Untuk partisi D-nya itu sebagian untuk menyimpan semua data-data teman-teman, baik itu foto, dokumen, ataupun musik, ataupun yang lainnya. Itu tersimpannya di partisi D. Oke, jadi di sini kita pilih drive option, lalu pilih new. Nah, dari 32 GB tadi ya kita akan membagi untuk partisi C duluan ya. Kita bagi aja di sini 12.000. Jadi nanti jadinya 12 giga gitu ya. 12000 ya. Lalu teman-teman pilih play, lalu pilih OK. Nah, jadi teman-teman punya sisa sebesar 20 giga ya dari hard disk 32 giga tadi, yang 11,6 sudah kita bagikan untuk partisi C dan sisa dari 20,3 GB tadi untuk local disk D. Nah, yang di sini teman-teman jangan lupa ya pilih new dulu ya, karena nanti kalau kita tidak pilih new dia tidak akan jadi local disk D-nya dan kita repot kalau setelah install ulang kita membagi partisi D lagi gitu ya kan. Sebenarnya bisa sih tapi repot gitu. Jadi di awal ini aja kita langsung. Mana tahu teman-teman kelupaan, bisa juga membagi partisinya setelah diinstal ulang gitu ya. Di sini kita pilih new, lalu play aja, nggak usah dibagi lagi karena ini sisanya udah tinggal terakhir untuk local disk D. Tapi kalau memang teman-teman itu mau membagi untuk local disk E, F dan sebagainya, nah tinggal teman-teman aja sendiri yang atur. Nah, di sini sudah jadi ya. Lalu teman-teman pilih format untuk memformatnya sama seperti hard disk baru gitu ya contohnya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman langsung aja ke bagian sini ya. Harus digeser ke sini ya karena kita akan menginstal sistem operasi kita di sini di sistem C ya. Oke, kita langsung next aja. Ya, oke. Nah, ini teman-teman kita tunggu sampai dia 100%. Nah, cukup lama. Jadi videonya nanti akan saya skip dulu ya sampai ke 100%. Nah, oke, sekarang sudah 100%. Nah, jadi dia kembali lagi ke settingan awal, ke starting Windows ya, teman-teman. Ini kita tunggu aja sampai dia ke menu selanjutnya ya. Di sini ada, kita masih di tahapan setup is updating registry setting seperti itu ya.
Nah, ini masuk ke completing installation. Kita tunggu lagi teman-teman ya. Tapi di sini akan kita percepat aja videonya. Nah, oke, ini dia siap-siap untuk restarting lagi nih teman-teman ya. Masuk pengaturan awal nggak usah dipencet-pencet lagi teman-teman ya, langsung aja nanti dia tuh ke press any key, langsung ke starting Windowsnya lah kembali. Nah, sekedar pemberitahuan aja. Jadi untuk masing-masing kecepatan dari kita menginstal VirtualBox itu juga disertai dengan spek komputer teman-teman masing-masing. Jadi semakin besar spek teman-teman, semakin cepat cara menginstalnya. Jadi kalau semakin dia rendah speknya, maka dia akan lama juga ya. Oke, nah di sini kita disuruh memberikan sebuah nama pada komputer kita. Ya. Saya buat di sini namanya Medan Creative OS saja ya. Oke, kita pilih next. Untuk passwordnya teman-teman boleh isi, boleh tidak. Nah, jadi di sini saya nggak usah isi karena ketika nanti kita mau memakai Windows 7 ini kita bingung passwordnya berapa. Kadang-kadang kan kita suka lupa nih gitu ya. Kita langsung next aja nih. Nah, ini karena kita menggunakan Windows bajakan, yang maklum dia meminta sebuah lisensi ataupun produk key gitu. Jadi ya kalau teman-teman nggak mau muncul seperti ini, beli Windows yang asli seharga 1.250.000 kalau nggak salah sekarang itu. Karena kita menggunakan PC dibajakan, jadi dia meminta Windows Product Key. Nah, jadi kita langsung skip aja nih ya, skip. Nah, di sini ada bagian menu Help Protect Your Computer and Improve Windows Automatical. Katanya seperti itu. Kita pilih yang bebas sih sebenarnya. Tapi karena saya dari dulu sudah terbiasa menggunakan settingan Use Recommended Setting, jadi saya menggunakan Use Recommended Setting karena di sini nanti akan dibantu oleh Windows dengan sistem firewallnya gitu ya. Windows Setting ya. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, jadi teman-teman yang masih belum time zone-nya belum tersetting di sini ya, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, segera teman-teman setting ya. Karena kita akan menggunakan time zone yang berada di Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke, nah ini sekitar jam 2 siang saya buat tutorialnya ya. Jadi di sini sudah tertulis tersetting sendiri gitu. Kita klik next. Untuk select your computer's current location, ini bebas, suka hati sih, mau public network, work network atau home network nih, suka hati. Nah, teman-teman bisa pilih yang mana aja optionnya. Nah, oke, di sini sudah masuk ke welcome ya, ini welcome gitu ya.
bahasa tulisannya. Nah, kita sudah berhasil menginstal Windows 7 yang ada di VirtualBox. Jadi teman-teman di sini sudah berhasil menginstal sistem operasi di Windows 10. Di dalam Windows 10 itu ada Windows 7. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan dua sistem operasi sekaligus dalam satu PC atau satu laptop, ya. Jadi ibaratkan ini adalah di dalam laut itu ada sebuah danau ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah istilah di dalam sistem operasi di VirtualBox ini gitu. Ya ini cukup lama ya di preparing karena dia persiapan prepare katanya gitu. Prepare untuk desktop Anda gitu ya. Alright guys, nah kita sudah siap menginstal Windows 7 di dalam VirtualBox. Nah, jadi kita lihat dulu di sini. Kita minimizekan aja dulu ya. Gini ya. Oke ya, teman-teman, sorry. Nah, ini Windows 10 kita nih, program PC kita nih contohnya nih ya kan. Jadi di dalam ini ada program lagi nih. Wow, keren ya gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk simulasi. Teman-teman mau belajar cara nginstal ulang komputer beneran gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman ya, karena kalau biasanya kalau teman-teman baru belajar install ulang komputer, nah itu harus dicoba di simulasi ini gitu ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi kesalahan ya, seperti terformat data orang, nah gawat itu ya. Nah jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini langsung pilih aja komputer. Nah ini di sini, nah nih ya. Jadi Windows 7 kita sudah terinstall. Jadi local disk C kita ada 11,6 sedikit kali ya, dan local disk D-nya ada di 21. Ini itu untuk data-data kita ya, data foto atau segala macam. Nah ya, jadi seperti inilah tampilan Windows kita. Jadi kalau teman-teman mau ngapus sedikit seperti ini gitu ya, sorry ya. Nah itu saja bagaimana tutorial cara menginstal sistem operasi Windows 7 di VirtualBox. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, like dan share kepada teman-teman kalian semua agar channel ini tetap terbangun atau tetap eksis. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.